Judul tesis pembelajaran huruf hijaiyah melalui metode Aku Cinta Al-Quran, gerak isyarat di SLB Kolaka Cemerlang, dibuka secara resmi dan terbuka secara umum. Alhamdulillah, syukurillah, setelah sidang ujian seminar dibuka, sebelumnya kembali lagi saya sampaikan supaya kita sesuai dengan aturan. Yang pertama, presentasi nanti teruji selama 10 menit, nanti tepat waktu. Uji kedua 15 menit, uji ketiga 10 menit, uji keempat 10 menit. Oleh itu saya persilakan kepada teruji untuk mempresentasikan karya hasil untuk pertama menuju ke penelitiannya berikutnya selama 10 menit. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, dalam hal ini Bapak Dr. Ahmad Iqbal SPD. Yang kami hormati Bapak Promotor sekaligus Ketua Sidang Andai Burta Kiai Haji Muhammad Zakaria MA. Yang kami hormati Ibu Promotor, dalam hal ini Asisten Profesor Dr. Nur Rahma ME. Yang kami hormati penguji 1, dalam hal ini Bapak Asisten Profesor Dr. Abdul Haris Nasution STHI MSI. Yang kami hormati Bapak penguji 2, dalam hal ini Dr. Muhammad Asro Edhum. Yang kami hormati selaku sekretaris Bapak Muhammad Akbar MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang sangat berbahagia ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali ini adalah bahwa kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh rahmat, untuk seluruh alam tanpa terkecuali, baik dia tua maupun muda, baik dia secara fisik itu normal maupun lahir secara cacat. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya bagi siapapun. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Akan tetapi namun Allah menciptakan manusia itu tidak seragam. Setiap manusia yang hadir di muka bumi ini unik. Yang satu bukan fotokopi yang lainnya, namun pada intinya adalah bagaimana dia berinteraksi dan saling tolong-menolong. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak metode untuk mengenalkan Al-Quran kepada manusia, utamanya untuk anak-anak. Jadi metode asik ini lahir untuk berusaha menjembatani kebosanan anak-anak dalam dunia Al-Quran. Jadi ada 3 motonya, yaitu mudah, menarik, dan menyenangkan. Kemudian di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terdapat sebuah lembaga pendidikan yang membina anak-anak berkebutuhan khusus dengan sistem inklusif yang menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi lembaga tersebut adalah Sekolah Luar Biasa SLB Kolaka Cemerlang. Jadi namun di sini bisa kita lihat bahwa tingkatan pemahaman yang berbeda-beda, sehingga pengenalan terhadap huruf hijaiyah dengan pelafalan yang baik dan benar itu agak sukar diajarkan oleh pendidik dan diterapkan oleh peserta didik, sehingga membutuhkan metode khusus untuk bisa mencapai tujuan dari pembelajaran. Kemudian, jadi pembelajaran metode aseki ini sangat menyenangkan karena diselingi dengan ketuk aseki, ta'awudz, basmalah dan doa, kemudian dilengkapi dengan kartu huruf hijaiyah. Jadi kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model pembelajaran aseki, sejauh mana pemahaman dan penerapan di SLB Kolaka Cemerlang terhadap pembelajaran huruf hijaiyah melalui metode aseki. Kemudian apa saja faktor pendukung dan penghambat pada proses pembelajaran huruf hijaiyah melalui metode aseki. Kemudian
Saya masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi dan pembelajaran. Kita ketahui bahwa pembelajaran kali ini saya akan mengkaji tentang huruf hijaiyah, yakni terdiri dari 29 huruf, yakni hamzah, al-ba'u, ta'u, ta'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, dalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, solun, dodun, ta'un, zo'un, ainun, goinun, fa'un, qafun, kafun, lamun, minun, nun, ha'un, wawun, alifun, ya'un. Kemudian dalam hal ini selanjutnya metode asiki. Jadi metode asiki ini adalah singkatan dari Aku Cinta Al-Quran, yang mana lembaga pendidikan metode ini dinaungi oleh Pondok Pesantren Darul Hufaz Kabupaten Bonek, Sulawesi Selatan. Kemudian didirikan oleh Anda Guru Tani Haji Lamre Said. Dalam hal ini Anda Guru memiliki 7 orang anak. Salah satu diantaranya adalah Ustazah Sa'dia Lamre Said, anak ke-6 dari beliau, yang diajarkan belajar Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau belajar kepada Syekh Mahdi Tabatabai di negeri Persia, yang mana Syekh Mahdi Tabatabai ini mengajarkan metode Al-Quran dengan menggunakan isyarat kepada Syekh Husain Tabatabai, yakni yang pada saat abad ke-20 lahir pada tahun 1991. Dia mendapat gelar Dr. Honoris Causa dalam usia 7 tahun dalam bidang Al-Quran dan tafsir. Kemudian Ustaz Sa'dia Lamre Said ini menguasai 98% gerakan isyarat yang kemudian diperhatikan kepada anaknya dan menghasilkan beberapa karya tulisan. Kemudian metode aseki ini penggabungan dari 3 model belajar sekaligus, audio, visual, dan kinestetik. Kemudian bisa teman-teman di sini lihat, ada di sini pembelajaran huruf hijaiyah ini. Oke, saya perhatikan secara langsung. Jadi pembelajaran huruf hijaiyah ini model gerakannya seperti ini. Pertama, dia akan diawali dengan tepuk aseki. Tepuk aseki, aseki. Aku cinta Quran. Aku cinta Quran. Kenapa hal ini diawali dengan tepuk tangan? Karena tepuk tangan menurut beberapa psikolog mengatakan bahwa tepuk tangan itu adalah bagian dari bermain, sedangkan bermain itu bisa meningkatkan kecerdasan bagi seorang anak. Kemudian diawali dengan ta'awudz. Modelnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diawali dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran huruf hijaiyahnya. Pembelajaran huruf hijaiyah ini akan diterapkan kepada anak-anak dengan dilengkapi dengan kartu. Adapun model gerakannya: A, C, I, A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kha, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Do, To, Zo, Ar, Go, Ka, Ko, Ka, La, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Ya. Sebagaimana dalam perkataan dari Al-Ghazali mengatakan ini dari berubah Islam marqatu ila jami'il ulum, bahwa sesungguhnya bahasa itu adalah jalan menuju ilmu semuanya. Wa man lam ya'lam lughat fala sabila lahu ila jami'il ulum, bahwa barang siapa yang tidak belajar bahasa maka sesungguhnya dia tidak memiliki jalan untuk menuju ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya saya percepat sedikit. Sedangkan sekolah luar biasa adalah sebuah lembaga pendidikan formal bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sekarang saat ini kita bisa melihat kenyataan bahwa banyak dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu menjadi kaum yang terpinggirkan, artinya kaum yang sering direndahkan. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, landasan ayatnya adalah Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin ayyakuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in ayyakuna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqabi dan seterusnya. Kemudian dalam ayat ini saya percepat lagi. Di dalam Al-Quran ini kalau kita melihat ada beberapa makna-makna dalam Al-Quran. Yang pertama ada yang disebut dengan al-a'ma, yakni buta, baik bisa didefinisikan secara fisik maupun dari perilaku. Kemudian ada yang disebut dengan akma, jadi kebutaan. Yang membedakan dengan a'ma tadi adalah ini kebutaan yang disebabkan karena kecelakaan atau buta setelah lahir.
Kemudian ada yang disebut dengan rukun, berasal dari kata arkan. Namun ini penjelasannya lebih kepada secara fisik, secara singkat. Kemudian sumur, kemudian ada araj, kemudian dengan landasan-landasan ayatnya. Jadi sekolah luar biasa sekolah Kecemerlang ini beralamat di Jalan Bekicot. Kemudian ada pun layanan kebutuhan khususnya adalah tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, lambat belajar dan autis. Berikan kepada pendudukan. Terima kasih. Presentasi yang dibawakan oleh teruji Reski Ayu Amalia. Sekarang Reski Ayu Amalia pusatkan pada tesisnya, bahan kajiannya untuk melihat yang diujikan oleh penguji pertama. Penguji pertama Asisten Profesor Dr. Abdul Haris Nasution, SPHI, MSc. Beliau keahliannya adalah ilmu Al-Quran dan tafsir. Doktornya ilmu Al-Quran dan tafsir di Universitas Negeri Alauddin Makassar. Saya persilakan 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita menghormati Direktur Pusat Layanan Institut Agama Islam dan yang sama-sama kita menghormati promotor dan penguji yang tentunya berbahagia dalam peneliti dalam hal ini Reski Amalia akan membahas tentang pembelajaran huruf hijaiyah melalui metode Al-Quran Quran Isyarat di SMP Pulau Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Ketua Dewan Sidang 15 menit yang diberikan kesempatan kepada saya untuk mengotak-atik proposal ini sebelum turun ke lapangan. Mungkin pertanyaan simpel saya kepada saudari Reski Ayu Amalia. Ibu Reski Ayu Amalia rencana wisuda tahun 2022 atau 2023? 2022. Kalau misalkan memang di 2022, maka nanti akan diberikan batasan dalam penelitian ini, karena saya tidak melihat batasan dalam penelitian. Itu waktu penelitian, tapi batasan untuk materi penelitian saya tidak dapat di sini. Karena semua pengenalan huruf hijaiyah, ini kan huruf hijaiyah itu bukan hanya pengenalan huruf disebutkan satu persatu. Pengenalan huruf hijaiyah itu bagaimana menyambungnya, itu termasuk juga. Nah, jadi di sini nanti mau diberikan batasan tentang hal ini. Ya. Nah, terus yang kedua, masih banyak dari pola kesalahan. Misalkan anggaplah ada wordnya tidak bisa. Silakan ditampilkan di halaman 1. Halaman 1 paragraf kedua baris 4. Di paragraf kedua. Paragraf kedua. Baris 4. Paragraf kedua. Baris 4.
baris keempat sebelum koma. Kita baca dulu. Apa yang salah? Mana ayatnya? Itu dia ya. Terus yang kedua tentang tulisan ini selalu saya katakan bahwasanya kalau tesis, kita tesis ya, tesis hasil penelitian di pasca sarjana itu paling tidak di setiap halaman itu ya 2-3 bulan itu harus. Maksudnya misalkan anggaplah di sini ketika pengenalan di halaman 3 pengenalan tentang ACK di paragraf kedua 3, 4 itu tidak ada keterangan. Saya baru mengenal ACK, tiba-tiba di halaman ketiga pertama ini jadi tidak ada referensinya. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan, kenapa Ibu Rizka Amalia sangat terkesan dengan metode ACK ini, padahal kan metode pembelajaran Al-Quran itu masih banyak. Misalkan anggaplah di SLB, kebanyakan kalau di SLB sepanjang pembacaan saya itu kebanyakan pakai metode Iqra sama metode ini. Apa ketertarikannya di metode ACK ini? Apakah karena yang buat metode ini adalah orang bonek atau apa? Silakan. Pertanyaannya, terima kasih juga atas masukan Ustaz. Baiklah, Ustaz tanyakan tentang kenapa harus metode ACK, karena tadi saya sudah jelaskan mungkin tidak sepanjang mungkin tidak panjang lebar tadi pada slide. Kembali saya jelaskan bahwa kenapa metode ACK ini adalah metode yang diperkenalkan. Jadi metode ACK ini adalah untuk penerapannya ini pertama kali diterapkan oleh SLB Kolaka Cemerlang setelah setahun terakhir ini saya perkenalkan, beberapa teman juga memperkenalkan kepada mereka. Jadi untuk wilayah, jadi SLB ini sudah Ustaz Sa'di Al-Said ini beliau adalah sahabat saya juga, guru saya juga. Jadi beliau sudah memperkenalkan metode ACK ini ke Indonesia. Hanya saja ada beberapa wilayah yang belum pernah beliau jamah, jadi salah satunya adalah Sulawesi Tenggara. Jadi saya berharap bahwa dengan nanti penerapan metode ACK yang akan diperkenalkan oleh sekolah luar biasa, sebenarnya kalau mau dilihat, kalau mau dilihat ini bisa diterapkan oleh sekolah mana saja. Akan tetapi karena hal ini di samping mungkin lebih kejelasan keunggulan produk misalkan bandingkan ACK sama metode UPI sama metode Iqra. Baiklah Ustaz, kalau metode ACK ini adalah metode yang sangat cocok bagi anak-anak karena termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena ini lebih memudahkan mereka untuk mengenal huruf dengan menggunakan isyarat. Sedangkan kalau metode Iqra itu tidak pakai menggunakan isyarat, metode UI juga tidak menggunakan isyarat. Sedangkan metode ACK ini dia di samping mengenalkan anak-anak membaca huruf dengan yang baik dan benar, itu juga diselingi dengan gerak isyarat. Kalau dibanding dengan metode Stevin, pernah dengan metode Stevin? Jadi metode Stevin itu dikenalkan sama orang Bogor, yaitu metodenya pengenalan DNA. Jadi istilahnya ketimbang gunakan metode, kalau saya menggunakan metode Stevin, tapi memang mahal tapi memastikan, karena kan ini anak berkebutuhan khusus. Setiap anak itu punya progres untuk hal itu. Misalkan metode ACK pasti akan menyamakan semua anak SLB itu sama progresnya. Tapi kalau misalkan dengan metode Stevin, pembacaan DNA, kekuatan kromosom, kekuatan gen seorang manusia, nanti silakan nanti cari metode Stevin, dan banyak sekali digunakan oleh orang Malaysia dan orang Thailand untuk menghafal Al-Quran. Sehingga ini yang saya katakan bahwasanya harus dalami dulu beberapa metode-metode pembelajaran sehingga nampak perbandingan. Ini kan kalau saya jelas bahwasanya kenapa Bu Rizky, kalau dari penampilannya tadi menampilkan karena Bu Rizky lama berkecimpung di dunia ACK. Iya kan? Karena tadi termasuk argumentasi bahwasanya dia teman sekaligus guru, sehingga metode yang lain itu bukan ini ya. Sehingga sebenarnya harus paham dulu berapa metode pembelajaran Al-Quran. Misalkan anggaplah metode pengajaran Al-Quran di masyarakat gitu. Nah,
Kemudian yang berikutnya sebelum saya close ini tentang data siswa SLB, data siswanya kurang fokus, sehingga maksud saya tadi kenapa di awal pertanyaan saya tanyakan Bu Rizka Ilamelia mau selesai kapan? Kalau misalkan mau selesainya di 2022 maka batasi ini, misalkan walaupun SLB tapi anak yang dididik dengan metode ini hanya anak yang berkebutuhan khusus pada bidang, apakah misalkan dia kalau misalkan bahasa isyarat itu identifikkan sama orang yang itu maksud saya. Jadi orang yang kebelakangan masalah otaknya itu nggak usah, gitu kan. Sehingga orang yang agak tunarungu dan lain sebagainya mau diajarkan ini kan lebih fokus ke situ. Terus di sana ada berapa kelas? Ada berapa rombongan? Untuk penelitian saya Ustaz, untuk tingkat SD dari kelas 1 sampai kelas 6, saya jumpa itu ada sekitar 36 siswa. Saya sarankan tidak usah dari kelas 1 sampai kelas 6, fokus kepada satu kelas saja. Satu kelas hanya terdiri 2 orang. Lebih bagus, itu lebih mendalam. Ketika digunakan satu metode kepada 2 orang ini, itu lebih mendalam ketimbang waktunya kan untuk penelitian hanya Desember sama Januari, 2 bulan itu. Oke, next terakhir sebagai penutupan. Ini banyak tulisan-tulisan di sini. Ini kan nanti yang mau baca penelitiannya Bu Rizky Ilamelia itu bukan hanya Bu Rizky sama orang-orang yang paham bahasa Arab gitu loh. Sehingga seperti coba dibuka dinyalakan proyektornya di halaman 13. Halaman 13 boleh. Sebanyak juga di halaman di halaman 14. Halaman 14. Oke, silakan semua. Oke. Coba bisa baca tidak ini? Padahal kan sebenarnya ini simpel toh. Ini apa ini? Ini huruf hijaiyah. Tapi karena tidak dikasih baris maka orang tidak bisa baca. Termasuk juga misalkan ini yang di atas yang